Biasa terjadi hama terhadap tanaman cabai, seperti contoh ini tanaman cabai saya yang sudah mulai berbuah. Begitu juga ini. Nah, ini daunnya ini sudah pada dimakani oleh hama ini. Jadi hama yang biasa hinggap di tanaman cabai ini diantaranya hama trip, hama kutu kebul, kutu daun, ulat gerayak. Nah, ini namanya kutu daun, ini yang membuat tanaman kita biasa keriting, dan juga banyak hama lain. Nah, sekarang saya akan mengendalikan dari tanaman-tanaman saya ini menggunakan pestisida nabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Di sini baru saja saya melakukan pengecekan terhadap tanaman cabai saya dan juga tanaman terong, yang dimana tanaman saya ini mulai tampak terserang hama ya, baik itu hama gerayak, terus ada juga hama lalat daun atau hama kutu kebul. Itu sudah terlihat di tanaman terong dan cabai saya, dan bahkan untuk tanaman cabai itu daunnya banyak yang habis dimakan oleh hama itu belalang yang biasa memakan dari dedaunan-dedaunan, khususnya daun cabai saya. Nah, di sini saya akan melakukan pengendaliannya nih, sahabat. Pengendalian ini saya akan lakukan cukup menggunakan dua bahan ini. Bahan yang pertama adalah bawang putih, yang mana dari bawang putih ini mengandung senyawa yang antara lain alisin, alin, dan minyak astiri. Dalam bawang putih ini bersifat insektisida dan fungisida. Nah, di mana dalam bawang putih ini mengandung senyawa alami yang efektif untuk mengusir, membunuh, dan menghambat pertumbuhan serangga hama tanaman. Ini yang pertama. Yang kedua, ini kunyit. Baru saja saya mencabut kunyit dari kebun saya, sahabat ya. Nah, kunyit ini mengandung unsur senyawa kurkumin. Nah, dalam kunyit ini memiliki sifat repelen yang dapat mengusir hama serangga seperti kutu daun, ulat, dan serangga lainnya tanpa membahayakan tanaman. Nah, oleh karenanya dari kedua bahan ini akan saya olah menjadi pestisida nabati atau pestisida organik ya, sahabat ya. Bagaimana cara membuatnya? Ayo ikuti saya, sahabat. Tapi berkenan mohon like, comment, subscribe, dan tekan lonceng serta share ya kepada sahabat tani semua. Semoga bermanfaat. Untuk melakukan penghancurannya, di sini sudah saya siapkan blender, dan juga saya siapkan ini air sebanyak kurang lebih 1 liter ini airnya. Nah, selanjutnya dari semua bahan ini akan saya hancurkan agar lebih mempermudah proses penghancurannya atau pemblenderannya. Ini kita masukkan semua beserta kulit-kulitnya. Bawang putih tadi ini sebanyak satu bonggol siung ya, sahabat ya, dari dosis untuk 1 liter air. Selanjutnya untuk kunyitnya ini saya ambil kurang lebih sebanyak 2 on ini. Sama juga kita lakukan penghancurannya atau dipotong-potong kecil. Ini juga untuk kunyitnya saya masukkan juga beserta akar-akarnya. Selanjutnya kita blender. Masukkan air yang dari 1 liter tadi. Pemblenderan sudah dilakukan. Selanjutnya kembali saya masukkan ke tempatnya ini, tempat penyimpanannya. Penuh. Seperti demikian. Selanjutnya, sebelum kita pakai atau kita aplikasikan kepada tanaman kita, terlebih dahulu kita simpan
paling tidak 1 malam atau 12 jam ya, atau 1 kali 24 jam. Kebetulan saya ini membuat sore hari pukul 5 sore dan besok sekitar pukul 9 pagi akan saya aplikasikan ke tanaman-tanaman saya yang terserang hama tersebut. Jangan kemana-mana sahabat, tetap diikuti bagaimana cara pengaplikasiannya serta dosis pengaplikasiannya kepada tanaman. Sekarang sudah 1 kali 24 jam dan ini posisi saya di kurang lebih pukul 4 sore dan saatnya untuk diaplikasikan kepada tanaman. Tapi sebelum mengaplikasikannya kepada tanaman, terlebih dulu akan saya saring ini dari pestisida nabatinya. Saya saringnya cukup menggunakan lap ya, tapi lapnya usahakan yang betul-betul bersih. Oke, kita saring dulu. Diperas sampai betul-betul airnya ini habis yang berada di ampasnya. Untuk ampasnya kita akan gunakan kembali ini sahabat, jangan dibuang begitu saja ya. Terus bagaimana cara menggunakannya, tetap diikuti ya. Ini saya taruh, saya pisahkan untuk sampahnya atau ampasnya. Sedangkan dari cairan ini pestisida nabatinya saya kembalikan ke tempatnya semula, tempat penyimpanannya. Sekarang proses untuk pengaplikasiannya. Di sini sudah saya siapkan. Nah, ini saya siapkan semprotan untuk mengaplikasikannya dengan cara semprot ke tanaman-tanaman terong saya dan tanaman cabai saya. Ini untuk dari semprotannya ini sebanyak airnya 5 liter. Dari 5 liter air ini untuk dosisnya biasa saya lakukan sebanyak kurang lebih setengah liter, karena perbandingannya 1:10, 1 liter untuk 10 liter air ya sahabat ya. Karena di sini posisinya 5 liter air, sehingga dosis yang saya berikan setengah liter. Di sini 250 ml, jadi dengan 2 takaran ini menjadi setengah liter. Satu, dua, cukup. Oke, sekarang kita lanjut untuk cara pengaplikasiannya dengan kita semprotkan kepada tanaman-tanaman yang terserang hama. Sekarang saya berada di tanaman cabai saya. Sini, sebelum disemprotkan terlebih dahulu kita kocok-kocok dulu. Langsung saja disemprotkan seperti demikian. Semprotkan dari bawah, dari batang hingga daunnya, atas dan bawah, karena biasa hama ini hinggap di bawah ketiak daripada daun-daun. Seperti demikian. Begitu juga dengan tanaman terong. Nah, di tanaman terong saya ini terdapat hama kepik. Ini biasanya hama kepik ini sahabat yang mengerat dedaunan ini, membuat dedaunan berbolong-bolong. Nanti kita lihat ya hasilnya setelah kita selesai melakukan penyemprotan. Begitu juga dengan tanaman cabai ini. Di tempat saya ini musim hujan, jadi yang namanya musim hujan biasa kita petani cabai, petani tomat, petani terong ini terkendala dengan meningkatnya hama. Nah, ini ada virus kutu kebul nih yang hinggap. Nanti akan kita lihat hasilnya setelah 10 menit kita lakukan penyemprotan. Upayakan penyemprotan dilakukan bila musim hujan 3 hari sekali, dan dilakukan pagi hari atau sore hari, tapi lebih baiknya sore hari. Namun apabila terkena hujan ya kita ulangi, itu konsekuensinya sahabat ya. Untuk ampasnya seperti awal saya bilang, jangan dibuang, masih bisa kita manfaatkan, diaplikasikan dengan cara bocor di setiap perakaran dari tanaman. Seperti ini cukup kita siramkan kepada setiap batang dan perakaran tanaman kita, tanaman apapun sahabat ya. Nah, sekarang kita lihat ini, kita lihat dari hasil penyemprotan ini. Nah, ini lihat kepik ini sahabat, lihat nih,
Bergerak nggak tidak dia? Bergerak tidak nggak dia? Nah, lihatin sahabat. Nah. Lihatin. Nah, mati dia. Tuh, lihatin. Kita lanjut untuk mengaplikasikan sampahnya ini. Jadi, dari ampas pestisida nabati dari bawang putih dan kunyit ini, dia dapat membunuh virus-virus yang berada di dalam tanah. Dan juga dari bawang putihnya dia bisa menjadi zat perangsang tumbuh atau pengatur tumbuh yang membantu tanaman kita ini untuk cepat mengeluarkan tunas-tunas dan menguatkan dari perakarannya. Demikian. Oke sahabat, terima kasih sudah nyimak video ini sampai selesai ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.